Semangat pagi anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Salam sehat, tetap semangat. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran gambar teknik otomotif untuk SMK kelas 10, terutama untuk kelompok otomotif. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas menggambar konstruksi geometris bagian yang kedua. Kompetensi dasar yang mau dicapai pada pertemuan kali ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu KD 3.4 memahami gambar konstruksi geometris berdasarkan bentuk konstruksi. 4.4 mengelompokkan gambar konstruksi geometris berdasarkan bentuk konstruksi. Pada bagian yang kedua ini secara khusus kita akan membahas tentang menggambar konstruksi bidang. Yang pertama adalah membuat bujur sangkar dalam lingkaran. Misalkan seperti kita lihat pada gambar ini, di samping ini, buatlah garis saling tegak lurus AB dan CD. Nah, kemudian buatlah lingkaran dengan jari-jari sembarang, pokoknya agak kelihatan cukup besar, dengan titik pusat di perpotongan AB dan CD. Titik pusatnya di sini. Dan buatlah garis EF dan GH saling tegak lurus. EF dan GH saling tegak lurus dengan membagi dua sudut ini, sudut AOC dan BOC itu kita bagi dua sama besar. Ingat materi sebelumnya membuat sudut 45 derajat ya. Kembali dipakai ya. Buatlah garis dari O titik pusat ini ke G, diperpanjang sampai memotong lingkaran, demikian juga E ke O sampai memotong lingkaran di F. Oke, hubungkan keempat titik perpotongan ini, maka akan menjadi sebuah sebuah bujur sangkar. Oke, ya, kita lanjutkan. Yang kedua, membuat segi lima beraturan. Barangkali segi lima akan sering kita gunakan, sehingga secara khusus kita memang pelajari. Selalu membuat garis AB dan CD yang saling tegak lurus dengan titik tengah perpotongan atau sebagai pusat lingkaran. Titik di sini disebut titik E. Potonglah garis EB menjadi dua menggunakan jangka. Ingat, membagi dua garis sama besar. Ketemu titik F ya. Tarik garis perpotongan tersebut yang memotong garis EB. Nah, ini garis F ya. Buatlah busur FD. Ini FD-nya mana? Nah, ini D di sini ya. Busur FD yang memotong garis AB di titik F. Beri notasi G. Ini busur FD itu ini ya. FC juga bisa ya. Dari F pusatnya di F akan memotong di G di sini. Garis GC adalah garis sisi segi 5. Garis ini dipindahkan dengan menggunakan jangka. Bisa kita mulai dari C untuk pusat jangka ke sini. Perpotongan ini, ruas ini kita gunakan sebagai pusat yang baru ke sini. Kita lanjutkan berikutnya sampai ke lima-limanya. Tarik garis pada masing-masing perpotongan, maka akan terjadi sebuah segi 5 beraturan. Yang ketiga adalah membuat segi 10 beraturan dengan diketahui salah satu sisinya. Salah satu sisi segi 10 adalah AB. Mana AB? Ini AB ya. Berarti sisinya itu salah satu seperti ini. Buatlah busur dengan jari-jari GA dengan pusat B. Nah, busurnya ini ya. Pusatnya di sini kita gambar busur ini. Nah, ketemu titik C. Kalau garis AB itu kita perpanjang, ketemu busur akan ketemu titik C. Buatlah garis tegak lurus dari B hingga memotong busur AC, beri notasi D. B vertikal ketemu D. Langkah berikutnya. Beri notasi E. Oh, jadi garis AB ini dibagi dua.
garis AB dibagi 2. Jadi notasi E pada titik tengah garis AB. Kemudian buatlah garis tegak lurus PO, ini sudah tadi ya. Nah, kemudian buatlah busur ED, pusat E berpusat di E, jari-jari ED busur ini memotong garis perpanjangan BC. Beri notasi F di sini. Dan buatlah busur AF dengan pusat A. Pusat A, busur AF. Kita tarik, akan memotong garis E, garis E tadi, garis tegak lurus tadi dari tengah di titik O. Oke, sekarang buatlah busur AF dengan berpusat di O. Kalau tadi berpusat di A, sebesar AF, tanpa mengubah jangka, pusat kita pindah ke sini, buat lingkaran besar ini. Ya. Kemudian pindahkan garis AB dengan jangka, kita bentangkan di sini. AB, pindahkan, memotong lingkaran terakhir tadi ya, sebanyak 10 kali. Nah, hubungkan masing-masing perpotongan itu akan jadi sebuah segi 10. Berikutnya, membuat segi 6 beraturan. Barangkali segi 6 juga akan sering digambar, terutama kalau yang besar tidak ada mal. Biasanya segi 6 adalah salah satu contoh adalah kepala baut. Nah, buatlah garis AB dan CD saling tegak lurus. Buatlah lingkaran dengan jari-jari R. Kamu bisa kira-kira sendiri besarnya berapa, tergantung dari ukuran segi 6 yang mau kita buat. Sisi segi 6 beraturan adalah panjang jari-jari lingkaran luar dari segi 6 beraturan yang akan dibuat. Coba dipahami. Sisi segi 6 beraturan adalah panjang jari-jari lingkaran R berarti ya, akan dibuat. Misalnya ambil dari titik A dengan R yang tadi, kita buat ke sini. Kita pindahkan lagi ke sini. Sini ya, dari A bisa langsung buat 2, dari B juga bisa buat 2. Kita hubungkan akan jadi sebuah segi 6. Karena segi 6 kan itu sudut istimewa dari sebuah lingkaran. Jadi mudah, mestinya mudah. Kemudian membuat segi 12 beraturan. Jadi kita buat segi 6 dulu. Segi 6 yang tadi persis kita buat dulu. Kemudian potonglah salah satu sisi menjadi 2 sama besar. Terserah mau yang mana, buat 2 sama besar. Dengan menggunakan jangka, buatlah busur di tengah sisi segi 6 pada lingkaran luar. Ini sudah dibagi 2, di busur akan memotong sini, dari sini akan memotong sini, dan seterusnya. Hubungkan titik-titik potong baru dengan sudut segi 6 yang lama, akan terjadi sebuah segi 12. Kemudian membuat segi N beraturan. Ini agak rumit ya. Segi N beraturan ini agak rumit. Mari kita baca pelan-pelan. Buatlah lingkaran dengan diameter AB. Ya, diameter AB atau ini ya. Diameter AB berpusat di O. Titik tengahnya O. Buatlah garis bantu AB menjadi 9 bagian. Buatlah garis bantu untuk membagi AB menjadi 9 bagian. Ini misalkan N itu angka 9 dengan menggunakan jangka. Ingat cara membagi garis menjadi N bagian pada pertemuan sebelumnya. Jadi ini dibagi 9, kalau pertemuan sebelumnya dibagi 7, bagi 9 dengan cara yang sama. Oke. Nah. Kemudian nih, tarik ujung garis B ke bagian ke-9 titik. Tarik garis 1 ke 8 sejajar dengan garis tersebut mengikuti potongan garis ke-9. Ini sama dengan petunjuk pada waktu membagi garis menjadi N bagian. Ya, garis AB akan terbagi N9. Buatlah busur dengan jari-jari ruas potongan garis ke-1 di titik A. Ini, titik A. Busur A ke-1 ya, A1. Hingga memotong perpanjangan garis B ke A diperpanjang di titik E.
Buatlah garis OC tegak lurus menghadap ke atas di pusat lingkaran hingga memotong lingkaran. OC, C-nya memotong lingkaran. Kemudian buatlah busur dengan jari-jari ruas potongan garis ke-1 di titik C hingga memotong perpanjangan OC dan beri notasi D. Jadi kita membuat persis ini, busur ini yang berpusat di A, tapi kali ini berpusat di C sehingga ketemu titik D. Tarik garis DE, ya, D ke E. Maka garis itu akan memotong lingkaran. Di sini ini memotong lingkaran. Beri notasi F. Beri notasi F. Buatlah busur dari titik 3 dengan jari-jari 3F. Nah, ini 3 ke F. Ini sebagai panduan busur yang akan kita untuk membagi 3F. 1 ke sini ketemu dari titik ini ke sini, 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 dan seterusnya. Itu sama saja instruksi K ini, pindahkan panjang sisi tersebut dengan menggunakan jangka ke sekeliling lingkaran yang terbentuk. Hubungkan titik-titik perpotongan busur dengan lingkaran. Akan terbentuk segi 9 atau segi N. Itu anak-anak materi kedua dari menggambar konstruksi geometris tentang konstruksi bidang. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat.